Hari Santri. Tetap semangat ngaji. Jangan berhenti ngaji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beli ketan kenyanya galak, makanya pakai sumpit. Kelihatannya banyak, kedengarannya cuma sedikit. Kita ulangi lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, mudabbiril khalaiqi ajma'in, ba'ith rusuli salawatullah wa salamu alaihim ilal mukallafin lihidayatihim wa bayani syara'i'id din biddalailil qat'iyyah wa wadihatil barahin. Ahmaduhu ala jami'i ni'amihi wa as'aluhul mazid min fadlihi wa karamihi. Ashhadu an la ilaha illallahul wahidul qahhar al-karimul ghaffar. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa habibuhu wa khaliluhu afdalul makhluqin al-mukarram bil Qur'anil azizil mu'jizatil mustamirah ala ta'aqubis sinin. Amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Al-ayah. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, al-ulama warasatul anbiya. Innal anbiya lam yuwarisu dinaran wala dirhaman walakinnahum warasul ilm. Al-hadis atau kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Pertama-tama, tidak ada yang dapat saya ucapkan setelah berdirinya saya di panggung yang mulia ini, melainkan ungkapan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kepada kita semua nikmat-nikmat yang begitu banyak. Salawat diiringi dengan salam semoga senantiasa selamanya selalu tercurah limpah kepada junjungan alam, kepada panutan kita semua, Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang saya hormati dan saya muliakan pimpinan Yayasan Pondok Pesantren Nur Madinah Al-Mukarram Al-Ustadz Abu Taifur. Yang saya hormati dan saya muliakan pimpinan Pondok Pesantren Nur Madinah Al-Mukarram Al-Ustadz Hasan Aiman. Yang saya hormati dan saya muliakan segenap al-asatid wal-asatidah Pondok Pesantren Nur Madinah. Semoga ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dan hadirin, orang tua dan kawan-kawan santri yang berbahagia. Hadirin ejeng hadirat, muslimin ejeng muslimat, yang cantik sama yang tampan. Pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk membawakan sebuah pidato yang berjudul tentang santri penerus perjuangan ulama. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya pembahasan sampai kepada inti, maka izinkan saya untuk menjelaskan dua pertanyaan. Pertanyaan pertama, apa kerja ulama sehingga kenapa harus diteruskan oleh santri? Yang kedua, bagaimana cara santri untuk bisa meneruskan kerja ulama? Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam sebuah keterangan disebutkan bahwa kerja ulama ini ada 4. Yang pertama, menjadi contoh teladan yang baik bagi umat. Yang kedua, mengajarkan ilmu agama kepada umat. Yang ketiga, mendakwahkan agama Islam. Yang keempat, menjaga agar agama Islam tetap hidup di tengah-tengah masyarakat. Itulah kerja ulama yang harus diteruskan oleh santri. Kemudian timbul sebuah pertanyaan, kenapa harus santri yang meneruskan kerja ulama? Apakah tidak ada aspek lain yang mampu meneruskan kerja ulama selain santri? Apakah tidak ada aspek lain yang mampu meneruskan kerja ulama selain santri? Ada tidak? Jawabannya, karena kalau bukan santri mau siapa lagi? Karena pada faktanya ulama dan santri merupakan benteng pilar tokoh terkuat agama Islam tetap hidup di Indonesia. Seandainya tidak ada ulama, seandainya tidak ada santri, maka pasti dipastikan agama Islam di Indonesia 10 atau 20 tahun kemudian hanya tinggal namanya saja. Setuju?
Hidup santri. Hidup santri. Kemudian pertanyaan kedua, setelah kita mengetahui bagaimana kerja ulama dan kenapa harus santri yang meneruskan kerja ulama, pertanyaannya bagaimana cara santri untuk bisa meneruskan kerja ulama. Sebelum kita bahas pertanyaan kedua ini, izinkan saya untuk menjelaskan filosofi arti kata santri. Kata santri ada yang mengatakan berasal dari bahasa Sanskerta, yang artinya orang yang suci, yang dahulu kata ini sering dipakai oleh orang Hindu dan Buddha. Ada juga yang mengatakan bahwa kata santri ini berasal dari bahasa Inggris, yang artinya sun yaitu matahari, tri yaitu tiga matahari. Apa fungsi matahari? Yang pertama memberikan manfaat, yang kedua memberikan cahaya penerangan, yang ketiga memberikan kehangatan. Begitupun santri harus bisa memberikan manfaat, harus bisa memberikan cahaya penerangan, harus bisa memberikan kehangatan. Kepada siapa? Kepada tiga. Kepada dirinya sendiri, kepada keluarga, dan ketiga kepada masyarakat. Ada juga yang mengatakan bahwa santri ini berasal dari bahasa Arab yang tersusun dari huruf nun, huruf sin, nun, ta, ro, dan ya, santri. Sin yang artinya salikun ilallah, orang yang sedang berjalan menuju keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Nun yang artinya naibul ulama, yang mana santri ini adalah penerus perjuangan kerja ulama. Ta, tarkul maksiat, karena ilmu yang dimiliki oleh santri menjadikan santri menjauhi segala macam bentuk maksiat. Ro, rojaan ilallah, yang mana santri ini selalu mengharapkan pengharapan kepada Allah, bukan kepada makhluk. Yang terakhir ya yughfirullah, karena ilmu yang diamalkan oleh santri, zikir yang didawamkan oleh santri menjadikan para santri ini selalu ada dalam pengampunan Allah Subhanahu wa taala. Apapun itu, baik bahasa Sanskerta, bahasa Inggris ataupun bahasa Arab, dapat kita simpulkan bahwa santri ini adalah orang khusus pilihan Allah yang Allah pilih untuk meneruskan kerja ulama di masa mendatang. Amin. Kemudian pertanyaannya, bagaimana cara santri untuk bisa meneruskan kerja ulama? Dalam sebuah keterangan bahasa Sunda disebutkan, boleh yang hafal ikut sama-sama. Orang moal hasil ilmu angin ku genep Perkara hiji kacerdasana pek gunakeun enyana kudu luhur sumangetna, sabar jeung alus akhlakna, kudu tekun diajarna, jeung kudu cukup kana guru nu bener ahlina, waktuna ge kudu lila santri teh calon ulama neruskeun kerja mempengju menang umurna, aya kasempatanana kudu hasil sadayana. Itulah 6 syarat bagaimana cara santri untuk bisa meneruskan kerja ulama. Yang pertama, zukaun, santri harus memiliki otak yang cerdas. Dengan bersungguh-sungguh ketika belajar, memaksimalkan potensi yang Allah berikan, menjadikan otak kita akan menjadi cerdas. Yang kedua, hirsin, yaitu belajar dengan penuh semangat. Yang ketiga, istibar, bersabar ketika menuntut ilmu. Yang keempat, bulghah, memiliki bekal yang cukup. Yang kelima, irsyad, ustad, ada dalam bimbingan ustad. Dan yang keenam, tulis zaman, belajar jangan setengah-setengah, belajar jangan sedikit-sedikit, tulis zaman, waktu yang lama. Maka seandainya jika ada seorang santri mau bersungguh-sungguh ketika menuntut ilmu dengan menjalankan 6 syarat yang tadi disebutkan, maka dipastikan santri tadi memiliki potensi yang bagus untuk bisa meneruskan kerja ulama di masa mendatang. Namun sangat sayang, seribu disayangkan seandainya santri tidak mau bersungguh-sungguh ketika menuntut ilmu, bermalas-malasan ketika belajar, tidak menjalankan 6 syarat yang tadi disebutkan, maka sangat mustahil santri tadi bisa meneruskan kerja ulama di masa mendatang. Maka dari itu, marilah kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala pilih kita sebagai penerus perjuangan kerja ulama. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Juga kita berdoa kepada Allah, semoga Allah lindungi ulama-ulama kita. Semoga Allah mudahkan segala macam urusannya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kekurangan.